hepatomegali, splenomegali, terus apa lagi? Tadi efek dari hipoksia akan terjadi? Bisa menyebabkan mungkin ensefalopati, dokter. Ada tadi di slide-nya tadi, yang hipoksia, terus efeknya apa tuh? Selain hepatomegali dan splenomegali. Gagal jantung, dokter. Nah, sebelum gagal jantung. Coba tampilin slide yang ada gambar hepalsamalien tadi. Fasies kuli, dokter. Salah satunya fasies kuli. Kenapa terjadi fasies kuli? Kenapa bentuk tengkoraknya, bentuk wajahnya kok jadi begitu? Kenapa? Mungkin dari hemolisis itu terjadi penurunan densitas tulang, dokter, sehingga bentuk wajahnya juga ikut berubah. Bukan. Bukan. Nah, itu ada gambar tuh. Efek dari hipoksia menyebabkan hepatomegali, splenomegali. Terus tulangnya kenapa itu? Efek ke tulangnya apa? Yang lain bisa? Oke, mau menambahkan, dokter. Ya. Fasies kuli karena adanya hiperaktivitas dari sumsum tulangnya, dokter. Ya. Jadi ada hipertrofi, ekspansi. Ya. Jadi seharusnya pembentukan sel darah merah di mana sih? Di tulang mana harusnya? Tulang. Ya, di sumsum tulang mana? Tulang panjang, dokter. Ya, di tulang panjang. Ketika dia terjadi hipoksia lama, HB-nya rendah terlalu lama, menyebabkan sumsum tulang di selain tulang panjang menjadi aktif. Nah, salah satunya yang tampak di area kepala adalah itu tadi, yang kayak hair spike. Jadi tulangnya itu kayak ada duri-durinya, kemudian wajahnya seperti fasies roden, fasies kuli, jadi seperti binatang roden. Jadi kalau pasien di Bantul ada yang fasiesnya kuli kalau nanti pas ketemu. Kalau dia rutin, HB-nya bisa terjaga di atas 7, pertumbuhan anak baik. Tapi kalau dia tidak rutin, HB-nya cenderung selalu di bawah 7, akan terjadi tadi ekspansi dari produksi sel darah merah. Nanti kalau misalnya pasiennya ketemu namanya Galang, kamu akan lihat pasien fasies kuli itu seperti apa. Terus, oke, resiko hemosidorosis apa ya? Hemosidorosis itu bisa terjadinya di jantung, di hati yang paling
fatal itu di jantung, dokter, bisa menyebabkan gagal jantung jika besinya menumpuk. Oke. Kalau Di yang jantung. dilihat dari kasat mata, Dilihat dari kasat mata itu bisa menyebabkan hiperpigmentasi kulit, dokter. ya, jadi kalau kamu punya Karena pasien penumpukannya. rutin transfusi, kok anaknya makin lama tambah hitam, nah ini kemungkinan sudah tumpukan besinya sudah mulai banyak. Jadi untuk pedoman kapan harus kita pastikan dia sudah mulai ferritinnya tinggi apa tidak, tadi bisa dari cek ferritin atau pakai pedoman sudah berapa kali transfusi, harus kita pastikan ferritinnya sudah melebihi batas normal atau belum. Oke, untuk kasus thalassemia ada yang mau ditanyakan? Dokter, maaf mau bertanya. Ya. Untuk kasus ini, dokter, kan sudah terjadi hemosiderosis. Apakah pada kasus hemosiderosis ini diperlukan kelasi besi, dokter, seperti desferoxamine? Apakah belum dibutuhkan atau bagaimana, dokter? Kalau pada kasus dengan hemosiderosis, idealnya seharusnya ketika dia sudah batasnya melebihi nilai normal, kita berikan kelating besi. Tapi kita pakai pedoman dari jaminannya. Jadi kalau dari jaminan itu kalau dia sudah melebihi 1000, baru bisa kita berikan kelating besinya. Jadi kalau pada pasien ini, karena dia sudah lebih dari 1200, dia perlu mendapatkan kelating besi yang secara rutin, kemudian kita monitor dalam 3 bulan, kita evaluasi apakah besinya dia, ferritinnya dia turun atau tidak. Ada yang lain? Oke, kalau tidak ada, silakan moderator dilanjutkan. Baik, terima kasih kepada Dr. Vina. Selanjutnya adalah presentasi kedua, yaitu kepada Saudari Syifa, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dokter dan teman-teman. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan kasus tentang demam denggi. Langsung saja, yang pertama kasus ini adalah kasus anak atas nama RVH dengan usia 3 tahun 6 bulan, jenis kelamin laki-laki, alamatnya di Kalimutin, Bendowoharjo, Bantul. Identitas orang tua ayah bernama Tuan M, pendidikan SMA, pekerjaan TNI AU, usia 30 tahun, ibunya Nyonya S, pendidikan magister atau S2, pekerjaan karyawan swasta dan usia 30 tahun. Berdasarkan anamnesis, keluhan utamanya demam hari keempat dengan membawa hasil lab dari PKU, di mana hasilnya trombositopeni, kemudian RPS-nya demam sejak Kamis sore yaitu hari ini pada tanggal 18 hari ketiga, muntah 1 kali pada hari Jumat, makan minum mau tetapi menurun, BAK terakhir jam 11.30, minum paracetamol terakhir jam 8, batuk pilek di sangkal. Kemudian dahulu anak pernah mengalami kuning pada saat usia 3 hari, pernah mengalami ISK dan kejang pada saat usia 1 tahun. Riwayat penyakit keluarga, ibu tidak memiliki riwayat penyakit serupa, hipertensi, diabetes mellitus, asma, alergi, batuk lama di sangkal. Ayah juga tidak memiliki
riwayat penyakit serupa, hipertensi, diabetes mellitus, asma, alergi, batuk lama di sangkal. Kemudian riwayat pribadi, dari riwayat kehamilan, anak ini merupakan anak pertama, ibu berusia 27 tahun pada saat hamil, G1P0A0, usia kehamilan 38 minggu. Riwayat persalinannya spontan pada tahun 2017, janin tunggal, BBL 3100, air ketuban jernih, langsung menangis kuat dan bergerak aktif. Pasca persalinan, ibu dan bayi sehat, BAB dan PAK kurang dari 24 jam setelah lahir, bayi menangis kuat, tidak ada sianosis dan tidak kuning. Kuningnya muncul baru pada hari ketiga, menetek kuat. Kemudian, riwayat perkembangan, personal sosial sudah dapat makan sendiri, gosok gigi, dan bermain ular tangga, sesuai dengan Denver di usia 3 tahun 6 bulan. Motorik halus dapat memilih garis yang lebih panjang, menggambar dengan mencontoh tanda plus, akan tetapi belum bisa menggambar orang dengan 3 bagian, tetapi masih sesuai dengan Denver usia 3 tahun 6 bulan. Bahasa sudah dapat menyebutkan 3 kata sifat, sudah dapat mengartikan 5 kata, dan menyebut 4 warna. Motorik kasar sudah bisa berdiri 1 kaki dan melompat 1 kaki. Kesannya riwayat perkembangan baik. Riwayat pedigree, anak tinggal dengan ayah dan ibu dan kakek dari ayah. Riwayat psikososial, anak pertama yang diharapkan hubungan dengan kedua orang tua baik, hubungan dengan keluarga besar baik. Kemudian status gizi, untuk berat badan dia 19 kg, tinggi badannya 98, berat badan ideal berdasarkan Covacidisi 15 kg, sehingga jika berat badan per usia didapatkan 126 di mana normal, tinggi badan per usia 98% normal, berat badan per tinggi badan lebih dari 95% obesitas. Kesannya gizi baik. Riwayat makannya umur 0-6 bulan ASI eksklusif, ASI diberikan setiap bayi menginginkan, 4-6 bulan ASI plus MPASI, ibu mulai memberikan nasi tim saring dan bubur. Kemudian pada 9-12 bulan memberikan ASI, MPASI dalam bentuk makanan lunak, berupa bubur nasi, nasi tim, dan biskuit sebagai makanan selingan. ASI diberikan hanya pada saat pagi dan malam karena ibu bekerja. Kemudian 1 tahun sampai sekarang sudah mulai makan makanan keluarga. Biasanya memberikan lauk ayam, ikan, telur, tempe, dan sayur sop. Kemudian riwayat imunisasi dasar lengkap. Riwayat sosial, pasien tinggal dengan bapak, ibu, dan kakek dari ayah, hubungan dalam keluarga rukun, dan komunikasi terjalin baik, hubungan dengan tetangga baik, dan seluruh keluarga serumah hidup rukun. Riwayat ekonomi, ayah pasien bekerja sebagai TNI AU dan ibu pasien bekerja sebagai karyawan swasta. Riwayat lingkungan, pasien tinggal di lingkungan yang bersih, tidak dekat dengan pembuangan sampah, rumah pasien lantai 1, dinding bata plester dengan lantai keramik, ventilasi rumah baik, sirkulasi udara dan cahaya dapat masuk, dan di belakang rumah terdapat kolam ikan besar. Serta di lingkungan sekitar rumah masih banyak sawah. Jadi, berdasarkan ini, kesan bahwa faktor lingkungan dapat menjadi faktor risiko dalam keluhan pasien saat ini. Kemudian pemeriksaan fisik, keadaan umum cukup, kesadaran kompos mentis, tanda vital, nadi 100 kali per menit, kuat reguler, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36,6 derajat Celcius, status generalis, kulit warna kulit langsat, kelembapan cukup, wujud kelainan kulit negatif, kepala bentuk mesosefal, ukuran normosefal, rambut distribusi merata, mata cowong negatif-negatif, konjungtiva pucat negatif-negatif, sklera iktarik negatif-negatif, pupil isokor 2 mm, 2 mm, refleks cahaya positif-positif. Hidung bentuk normal, nafas cuping hidung negatif-negatif, sekret negatif-negatif. Mulut, bibir sianosis negatif, mukosa mulut dan bibir kering negatif. Telinga bentuk normal, sekret negatif. Leher,
tenggorok, uvula di tengah, tonsil hiperemi negatif, T1, T1, faring hiperemi negatif, leher, trakea di tengah, kelenjar getah bening tidak membesar, limfonodri retroaurikuler tidak membesar, submandibular tidak membesar. Toraks dan core, toraks retraksi negatif-negatif, gerakan simetris kanan-kiri, core, inspeksi ictus cordis tidak tampak, palpasi ictus cordis tidak kuat angkat, perkusi batas jantung kesan tidak membesar, auskultasi bunyi jantung 1-2 intensitas normal, reguler, tidak ada bising, tidak ada suara tambahan. Pulmo, inspeksi pengembangan dada sama dengan dada kanan sama dengan kiri, palpasi fremitus raba kanan sama dengan kiri, perkusi sonor-sonor di semua lapang paru, auskultasi vesikuler positif-positif, fronki negatif-negatif, wheezing negatif-negatif. Abdomen, inspeksi sejajar dengan dada, tanda peradangan negatif, distensi negatif, auskultasi bising usus positif normal, perkusi, timpani, shifting dullness negatif, palpasi, supel, nyeri tekan negatif, nyeri tekan regio suprapulpik dan McBurney negatif, hepar tidak terdapat pembesaran, klien tidak teraba, turgor baik, dan elastisitas tepat kurang dari 2 detik. Urogenital, pembesaran KGB negatif, eritem perianal negatif. Ekstremitas, akral hangat, pulsasi arteri dosalis positif kuat, capillary level time kurang dari 2 detik, edema non-pitting negatif, gerakan bebas positif, kekuatan 5/5. Kemudian pemeriksaan penunjang pada tanggal 17 yang dibawa dari PKU, hemoglobin menurun, kemudian hematokrit juga terdapat penurunan dan limfosit terdapat peningkatan. Pada tanggal 18, hasil pemeriksaan angka trombosit menurun, hematokrit menurun, tapi pada 18 sore trombosit normal. Tanggal 19, trombosit menurun, hematokrit menurun. Pemeriksaan urinalisa hasilnya dalam batas normal. Tanggal 20, trombosit masih menurun, hematokrit juga menurun. Tanggal 21, hematokrit masih menurun, tetapi sudah meningkat dibanding hari sebelumnya. Trombosit juga masih menurun, tetapi sudah meningkat dibanding hari sebelumnya. Kemudian tanggal 22, trombosit kembali turun, hematokrit kembali turun. Dalam pemeriksaan serologis, IgM antidenggi negatif, IgG antidenggi negatif. Diagnosis kerja, febris hari ketiga dengan trombositopeni, diagnosis banding, demam denggi, demam berdarah denggi, dan viral infection. Untuk penata laksanaannya diberikan infus RL 3 cc per kilogram berat badan per jam, hasilnya 57 cc per jam, dan diberikan paracetamol jika perlu. Rencana pemeriksaan ada pengecekan AT-HMT per 8 jam, cek urinalisa lengkap, cek IgG dan IgM denggi. Prognosis untuk Quo et Vitam dubia et bonum, untuk Quo et Functionam juga dubia et bonum. Selanjutnya tinjauan pustaka. Yang pertama definisi. Virus denggi termasuk virus arbovirus, di mana menginfeksi melalui gigitan nyamuk spesies Aedes. Terdapat 4 serotype, yaitu denggi 1 dan denggi virus 1, denggi virus 2, denggi virus 3, dan denggi virus 4. Infeksi primer adalah infeksi yang terjadi pada pasien yang belum pernah terinfeksi, dan infeksi sekunder terjadi pada pasien yang telah terinfeksi sebelumnya. Berdasarkan klasifikasi WHO, dibagi menjadi infeksi asimptomatik dan simptomatik. Untuk infeksi simptomatik sendiri dibagi menjadi undifferentiated fever, demam denggi, demam berdarah denggi, dan expanded dengue syndrome. Kemudian epidemiologi,
setiap 10 tahun rata jumlah kasus tahunan meningkat, terutama untuk di Indonesia secara signifikan. Dari tahun 2000 sampai 2008, jumlahnya mencapai 3 kali dari jumlah tahun 1990 sampai 1999. Kemudian pada tahun 2008, data Kemenkes menunjukkan bahwa jumlah kasusnya mencapai 133.402 kasus, dengan angka kesakitan 58,85 per 100.000 penduduk. Angka kesakitan tertinggi terjadi di Provinsi DKI Jakarta, Kalimantan Timur, dan Bali, sedangkan kematian tertinggi di Provinsi Maluku, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk faktor resiko, yang pertama ada faktor resiko biotik, dan yang kedua ada faktor resiko abiotik. Untuk faktor resiko biotik, yang pertama ditentukan oleh faktor virus. Faktor virus sendiri dari virus dengue ini memiliki 4 serotype, di mana di Indonesia dapat ditemukan keempat tipe virus tersebut, dan yang paling virulen merupakan dengue 3. Kemudian vektor nyamuk. Vektor nyamuk dari dengue sendiri adalah nyamuk Aedes, di mana nyamuk Aedes merupakan spesies yang paling mudah ditemui di seluruh dunia, terutama di daerah tropis dan subtropis, yang memiliki keinginan yang tinggi untuk menggigit manusia dan kecenderungan untuk menggigit lebih dari satu individu, sehingga sangat potensial untuk menyebarkan infeksi dari individu satu ke individu lain. Kemudian faktor host atau faktor penjamu, yaitu faktor dari manusia sendiri. Kerentanan untuk dengue ini ditentukan oleh status imun dan faktor genetik. Kemudian untuk faktor abiotik ditentukan oleh perubahan iklim, curah hujan, dan suhu. Untuk perubahan iklim, peningkatan suhu secara global menyebabkan nyamuk lebih cepat dehidrasi, sehingga semakin tahun untuk mempertahankan diri, nyamuk akan lebih sering menggigit manusia. Kemudian curah hujan, karena pada saat hujan itu lebih banyak genangan, sehingga habitat nyamuk menjadi lebih banyak. Kemudian klasifikasi. Seperti yang tadi sudah dibahas, menurut WHO pada tahun 2011, klasifikasi dengue dibagi menjadi asimptomatik dan simptomatik, di mana simptomatik dibagi menjadi undifferentiated fever, di mana penderitanya mengalami demam ringan dengan gejala-gejala yang tidak khas dan tidak dapat dibedakan dari penyakit viral lainnya. Kemudian dengue fever, di mana dengue fever sendiri dibagi menjadi 2, dengan perdarahan ataupun tidak dengan perdarahan. Kemudian dengue hemorrhagic fever, di mana dengue hemorrhagic fever dapat dibedakan menjadi dengue hemorrhagic fever dengan shock atau tanpa shock. Dan terakhir, expanded dengue syndrome, di mana terdapat kerusakan organ multiple seperti liver, ginjal, otak, atau jantung. Untuk patofisiologinya, yang pertama, virus masuk ke peredaran darah sehingga terjadi viremia. Kemudian datang makrofag untuk memfagositosis virus. Makrofag ini sendiri mengaktifasi sel T helper, di mana sel T helper ini meningkatkan aktivitas fagositosis dan mengaktifasi sel T sitotoksik. Sel T sitotoksik sendiri fungsinya untuk melisiskan makrofag yang sudah memfagosit virus. Dari hasil lisis makrofag ini mengaktifasi sel B yang akhirnya membentuk antibodi, dan dari antibodi sendiri merangsang keluarnya mediator inflamasi yang menyebabkan gejala-gejala pada sistemik. Kemudian manifestasi klinis dan diagnosis. Berdasarkan manifestasi klinisnya, diagnosis demam dengue ditegakkan jika ada gejala demam dan 2 gejala dari gejala berikut, yaitu demam 2-7 hari yang timbul mendadak, tinggi lebih dari 40 derajat Celcius, terus-menerus, dan bifasik. Kemudian ada manifestasi perdarahan, baik spontan seperti petagi, purpura, ekimosis, epistaxis, perdarahan gusi, hematemesis, atau melena, maupun berupa uji tourniquet positif. Kemudian nyeri kepala, mialgia, artralgia, dan nyeri retroorbital.
Dapat pula juga dijumpai kasus DBD baik di lingkungan sekolah, rumah, atau sekitar rumah. Kemudian dari hasil labnya bisa dapatkan leukopenia kurang dari 4.000 atau trombositopenia kurang dari 100.000. Untuk demam berdarah denggi didapatkan demam dengan tanda perdarahan dan 2 dari gejala-gejala seperti yang seperti yang sudah disebutkan tadi. Perbedaannya untuk tanda, mohon maaf maksud saya demam dengan tanda kebocoran plasma. Untuk tanda kebocoran plasma sendiri ada peningkatan hematokrit lebih dari 20% dan atau efusi pleura atau asites. Kemudian ada hipoalbuminemia dan hipotermi. Kemudian untuk demam denggi, kita perlu memperhatikan warning sign, yaitu jika anak mengalami demam turun tetapi keadaannya memburuk, jika ada nyeri perut dan nyeri tekan abdomen, kemudian muntah yang menetap, letargis atau gelisah, perdarahan mukosa, pembesaran hepar, akumulasi cairan, oliguria, peningkatan kadar hematokrit bersama dengan penurunan cepat trombosit, dan hematokrit awal tinggi. Kemudian yang terakhir, klasifikasi expanded dengue syndrome. Jika ada kelebihan cairan, gangguan elektrolit, ensefalopati, ensefalitis, perdarahan hebat, gagal ginjal akut, hemolytic uremic syndrome, gangguan jantung, baik gangguan konduksi, miokarditis maupun perikarditis, dan infeksi ganda. Kemudian untuk komplikasi dari dengue syndrome, masih ada dengue shock syndrome, yaitu yang dibagi menjadi 2, yaitu shock terkompensasi dan dekompensasi. Untuk shock terkompensasi, terdapat takikardi, takipno, tekanan nadinya kurang dari 20 mm raksa, capillary refill time lebih dari 2 detik, kulit dingin, urine output kurang dari 1 ml per kilogram per jam, dan anak gelisah. Untuk shock dekompensasi, terdapat takikardi, hipotensi, nadinya cepat kecil, sering tidak teraba, pernafasan kusmaul atau hiperpnu, cyanosis, kulit lembab dingin, dan profound shock. Diagnosis laboratoris dibedakan menjadi 2, yaitu confirmed dengue infection dan probable dengue infection. Confirmed dengue infection dapat tegak jika terdapat IgM atau IgG serologis serokonversi. Kemudian untuk probable dengue conversion, jika terdapat positif IgM pada hari kelima atau setelahnya, dan IgG yang tinggi tanpa adanya positif IgM. Kemudian untuk tata laksananya, berdasarkan pedoman diagnosis WHO pada tahun 2012, dibedakan menjadi 3, yaitu grup A, grup B, dan grup C. Grup A adalah pasien demam denggi atau demam berdarah denggi yang dapat mentoleransi asupan cairan oral yang adekuat, sehingga dapat berkemi setidaknya 6 kali setiap hari, atau tidak memiliki tanda bahaya. Untuk pasien ini tidak memerlukan rawat inap di rumah sakit, bisa disarankan untuk rawat di rumah dengan syarat bed rest total dan minum yang banyak. Kemudian jika pasien masih sakit dalam waktu lebih dari 3 hari, perlu dipantau, yaitu penurunan leukositnya, angka trombosit, peningkatan hematokrit, penurunan suhu tubuh, dan ada tidaknya tanda bahaya. Untuk obatnya dapat diberikan paracetamol 10 mg per kilogram berat badan setiap dosis, 3-4 kali dalam sehari. Tidak dianjurkan untuk memberikan aspirin, ibuprofen, ataupun NSAID lainnya karena memicu gastritis dan perdarahan. Kemudian edukasikan keluarga untuk membawa ke rumah sakit jika tidak ada perbaikan klinis atau penurunan kesadaran atau terdapat nyeri perut berat
muntah terus-menerus, akaral dingin dan lembab, letargis dan gelisah, perdarahan baik melena, hematemesis, atau mimisan, sesak nafas, atau tidak buang air kecil selama 4-6 jam. Kemudian untuk grup B adalah pasien yang mendekati fase kritis. Pasien ini meliputi pasien dengan tanda bahaya atau pasien yang memiliki kondisi sehingga penanganan tingginya menjadi lebih kompleks, seperti pada bayi, pada anak dengan obesitas, diabetes, gagal jantung, gagal ginjal, gangguan hemolitik, dan penyakit autoimun. Juga pada beberapa pasien dengan kondisi sosial yang rentan. Misalnya pasien yang hidup sendiri atau tinggal jauh dari fasilitas kesehatan tanpa transportasi yang memadai. Untuk penanganannya sendiri, yang pertama dilakukan pemeriksaan sebelum terapi cairan intravena, kemudian dimulai terapi cairan intravena dengan NaCl 0,9% atau Ringer laktat, dimulai dari 5-7 ml kilogram per jam, selama 1-2 jam, kemudian dikurangi menjadi 3-5 ml kilogram per jam selama 2-4 jam, kemudian dikurangi lagi menjadi 2-3 ml per kilogram berat badan per jam, disesuaikan dengan respon pasien. Biasanya sekitar 24-48 jam. Perlu dipantau urin output minimal 0,5 sampai 1 ml per kilogram berat badan per jam. Kemudian periksa kembali status klinis dan hematokrit. Apabila hematokrit meningkat atau tetap, dilanjutkan dengan cairan rumatan seperti tadi. Jika menurun atau memburuk, naikkan kecepatan 5-10 ml kilogram per jam selama 1-2 jam. Kemudian untuk pemantauan vital sign dilakukan setiap 1-4 jam, urin output setiap 4-6 jam, dan hematokrit sebelum dan setelah penggantian cairan, kemudian 6-12 jam sekali. Yang terakhir ada grup C, di mana grup ini perlu penanganan emergensi dan rujukan segera karena dalam fase kritis. Pasien ini meliputi pasien yang mengalami kebocoran plasma berat, mengarah ke shock, dan terdapat akumulasi cairan serta distres respirasi, kemudian pasien dengan perdarahan hebat, atau pasien dengan gangguan organ hebat seperti gangguan hepar, gangguan ginjal, kardiomiopati, ensefalopati, atau ensefalitis. Resusitasi cairannya dilakukan dengan kristaloid selama 24-48 jam. Transfusi dapat diberikan jika terdapat perdarahan berat atau suspek perdarahan dengan hipotensi yang tidak dapat dijelaskan. Kemudian untuk pencegahan demam tinggi sendiri, sebenarnya untuk pencegahannya yang paling efektif adalah dengan menghindari gigitan nyamuk. Tetapi untuk negara-negara subtropis dan tropis, cara ini sangat tidak realistis karena sebagian besar negara subtropis di dunia dan tropis di dunia itu merupakan daerah yang endemis. Sehingga hal-hal yang dapat dilakukan adalah menggunakan anti nyamuk yang mengandung NN-diethil-3-metilbenzamin, menggunakan pakaian pelindung seperti baju lengan panjang, celana panjang, kemudian berada di tempat dengan pendingin ruangan. Untuk penggunaan jaring nyamuk sendiri sebenarnya kurang bermanfaat karena nyamuk Aedes itu aktif di siang hari. Kemudian yang paling mudah adalah membunuh nyamuk dengan obat nyamuk semprot atau obat nyamuk bakar dan membersihkan lingkungan yang berpotensi menjadi sarangnya. Untuk prognosisnya sendiri, mayoritas kasus demam berdarah sembuh dengan
atau tanpa pengobatan. Minoritasnya dapat berkembang menjadi penyakit yang lebih parah, yaitu DSS atau mengalami shock, dan mungkin meninggal jika tidak ditangani dengan tepat. Yang terakhir, analisa kasus. Berdasarkan anamnesis terdapat riwayat demam dan gangguan gastrointestinal, pemeriksaan fisiknya demam, status generalis dalam batas normal, RPD, ISK, dan kejang tidak berhubungan dengan keluhan sekarang. Berdasarkan pemeriksaan penunjang terdapat penurunan angka trombosit tetapi tidak mencapai kurang dari 100.000. Kemudian terdapat penurunan hematokrit tetapi tidak mencapai 20%. Urinalisa dalam batas normal. Dari pemeriksaan serologis, NS1 negatif, IgG negatif, IgM negatif, yang dapat dikategorikan sebagai undifferentiated fever. Bisa juga dimasukkan ke dalam viral infection dengan suspek dengue. Untuk tata laksananya, infus RL 3 ml per kilogram berat badan per jam, yang berfungsi sebagai maintenance untuk menjaga sirkulasi tetap adekuat, dan diberikan paracetamol jika perlu. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mungkin ada pertanyaan? Baik, untuk teman-teman yang mau bertanya, langsung dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chef, saya ingin bertanya. Di sini kan dikatakan IgM sama IgG-nya pada hari ke-7 itu negatif-negatif. Nah, itu apakah masih dapat dikatakan suspek dengue atau suspek dengue fever? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya, Seno. Jadi di sini kan pemeriksaan IgG dan IgM itu tepat pada hari ke-7 dari demamnya. Sedangkan untuk peningkatan IgM sendiri itu dimulai antara hari ke-7 sampai ke-10. Jadi masih ada kemungkinan bahwa IgM-nya di sini masih belum meningkat terkait dengan kemungkinan status imunitas anaknya. Apalagi kalau tadi dilihat angka trombositnya masih rendah, angka hematokritnya juga masih menurun. Seperti itu. Sudah menjawab, Seno? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salwa ingin bertanya, pada infeksi virus dengue ini kenapa kok bisa terjadi trombositopeni? Terima kasih. Baik, Salwa. Jadi pada infeksi virus dengue sendiri, si virusnya ini dia bersifat merusak endotelial dari pembuluh darah, sehingga trombosit yang ada di aliran darah itu lebih banyak yang digunakan untuk menutup perdarahan-perdarahan di endotelial itu sendiri. Jadi kalau diperiksa, trombosit yang ada di aliran darahnya akan menurun. Seperti itu. Terima kasih, Syifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Chef. Ya, saya mau tanya, mengapa kok dikatakan viral infection? Terima kasih. Terima kasih, Novada. Mengapa kok dikatakan viral infection? Jadi dari hasil labnya pada kasus ini didapatkan leukosit yang normal cenderung menurun dan peningkatan limfosit. Jadi ada kemungkinan bahwa terjadi viral infection. Seperti itu, Novada. Baik, yang selanjutnya yaitu feedback dari Dr. Vina. Waktu dan tempat dipersilakan.
Mohon maaf dokter, suaranya belum terdengar dok. Maaf. Tolong ditampilkan di slide RPS. Iya. Tadi di teori yang sudah disampaikan oleh Siva, tadi gejala klinis dengue banyak sekali ya. Tapi di pasien ini informasi yang muncul kurang. Jadi tadi ada nyeri retroorbita, kemudian apakah ada perdarahan atau tidak, itu belum belum disampaikan di riwayat penyakit sekarang. Jadi semua gejala yang kita curigai kemungkinan ke arah dengue atau infeksi yang lain harus kita tuangkan di situ. Kemudian pasien ini dari RPD-nya dijumpai kejang ya. Nah, kejangnya harus disampaikan. Apakah dia kejang dengan demam, tipe kejangnya bagaimana, apakah kejangnya tanpa demam, durasinya bagaimana, apakah ada pengulangan atau tidak. Itu nanti akan ada imbasnya di planningmu. Jadi pasien ini datang dengan demam, dengan dijumpai ada riwayat kejang, otomatis nanti planningnya juga akan mempertimbangkan tata laksana pencegahan dari kejangnya. Terus masuk ke status gizi. Oke, pasien ini usia berapa ya? Usianya 3 tahun. Kalau hari ini berarti 7 bulan, Oke. dok. 3 tahun 7 bulan. Oke, usia berarti masih di bawah 5 tahun ya? Iya, dok. Jadi kalau usia 3 tahun, penilaian status gizi kita menggunakan tools kurva apa? Harusnya WHO, dok. Ya, jadi kalau di bawah 5 tahun kita masih pakai WHO. Karena kalau kita pakai CDC, nanti dia batasan bedanya CDC sama WHO. Kalau CDC itu sampel yang digunakan dulu adalah cenderung tidak melibatkan orang-orang Asia. Jadi cenderung standarnya dia lebih tinggi. Tapi kalau kurva WHO itu penyusunannya sudah meliputi dari berbagai macam ras, sehingga harapannya lebih bisa mencerminkan status ideal di tidak hanya berdasarkan dari orang-orang kulit putih saja, tapi juga meliputi dari ras yang lain. Oke, nanti diganti ya. Gitu. Terus tolong dijelaskan pada dengue ada infeksi primer dan sekunder, bedanya apa? Kalau infeksi primer itu untuk pasien yang belum pernah terinfeksi dengue sebelumnya. Kalau infeksi sekunder, infeksi pada pasien yang sudah pernah terinfeksi dengue sebelumnya. Oke, untuk membedakannya caranya bagaimana? Kalau primer biasanya IgG-nya negatif, dok. Oke, Hanya kalau yang IgM sekunder? positif. Kalau sekunder IgG positif. Kalau saat itu terjadi infeksi lagi berarti IgM positif. Oke, ada perbedaan IgM pada infeksi primer dengan infeksi sekunder enggak?
Saya belum nemu, Dok. Coba yang lain, ada yang bisa bantu? Ada perbedaan munculnya IgM pada infeksi primer dan sekunder? Atau sama? Kalau tidak salah ada, dokter. Pada infeksi sekunder lebih onsetnya lebih cepat muncul, dok. Kalau yang lebih cepat yang mana? Yang primer apa yang sekunder? Kalau tidak salah sekunder, dokter. Ada pendapat lain? Pada infeksi sekunder munculnya hari kelima, dokter. Kalau primer? Izin menjawab, dokter. Jadi kalau IgM pada infeksi primer lebih cepat, dok. Munculnya sekitar hari kelima sampai hari ketujuh. Kalau untuk terbalik, dok, IgM sekunder lebih cepat dari hari kelima sampai hari ketujuh. IgM primer lebih lambat dari hari ke-7 sampai hari ke-10. Akan tetapi kalau IgM primer nilainya lebih tinggi, dok, signifikansinya. Untuk yang sekunder lebih rendah. Oke, untuk IgM pada yang primer, dia titernya akan muncul lebih tinggi dibanding yang sekunder. Kemudian untuk onset munculnya IgM pada primer, coba nanti dilihat di grafiknya ya. Saya takutnya saya kebalik. Kalau IgM yang primer, dia munculnya justru lebih awal, sedangkan yang IgM pada infeksi sekunder, dia munculnya lebih lama dibanding IgG-nya. Jadi ketika kamu dapat pasien, misalnya, ini posisi tadi pasienmu hari ke-7 ya. Hari ke-7 dia IgG-nya negatif, kemudian IgM-nya negatif, berarti kemungkinan besar memang lebih ke arah infeksi viral yang lain. Tapi misalnya pasienmu IgG-nya positif, IgM-nya negatif, masih memungkinkan yang infeksi sekunder. Atau yang IgG positif, IgM positif, berarti masuk yang infeksi yang sekunder. Kemudian pada infeksi sekunder yang kita amati apa? Bedanya klinis infeksi primer dengan sekunder apa? Kalau infeksi sekunder kecenderungan untuk shocknya lebih tinggi, dok. Berarti yang harus lebih diamati dari tanda-tanda plasma leakage-nya. Oke. Jadi memang infeksi sekunder dia onsetnya akan lebih berat dibanding yang infeksi primer. Jadi pertama harus kita tanyakan sebelumnya pernah dengue sakit DB apa enggak. Tapi biasanya DB awal, DB yang infeksi primer kebanyakan tidak terdeteksi. Jadi pasien hanya demam, tidak sampai dicek trombosit, jadi nggak ketahuan begitu datang, dia sudah masuk infeksi yang sekunder, sudah muncul gejala leakage-nya. Jadi kalau sudah kita curigai ada leakage, kita pastikan dari serologi dengue-nya,
kemungkinan ke arah primer atau sekundernya. Terus, semisal nih pasien dia sudah mengalami infeksi dengue 2 kali. Kira-kira untuk kedepannya edukasi apa yang disarankan supaya dia tidak berisiko terkena dengue berat di infeksi selanjutnya? Mau izin menjawab, dokter? Ya. Untuk edukasinya barangkali bisa diberikan mengenai 3M, yaitu menguras, menyikat, menutup tempat penampungan air, dan memanfaatkan atau mendaur ulang barang bekas, dokter. Apa lagi? Mungkin lebih ke intake cairannya, dokter. Jadi disarankan untuk intake cairan per oral sebisa mungkin untuk memenuhi kebutuhannya dengan pemantauan urin output-nya yang kira-kira 0,5 sampai 1 mili per kilogram berat badan per jam itu tadi, dokter. Ada yang bisa menambahkan? Oke, yang lain? Kira-kira perlindungan apa yang bisa kita berikan supaya kita tidak terkena penyakit tersebut? Vaksinasi gitu. Iya, vaksinasi. Jadi pada pasien, khusus pada pasien anak yang boleh dilakukan vaksinasi dengue adalah pasien yang sudah berusia lebih dari 9 tahun dan dia sudah pernah terkena dengue sebelumnya. Jadi kalau pasien belum pernah terkena dengue, tidak disarankan untuk vaksinasi. Kira-kira kenapa alasannya? Karena antibodinya belum ada, dok. Takutnya kalau malah terjadi dengue, infeksi dengue-nya ke pasien tersebut. Ada yang bisa melengkapi? Kembali ke tadi, ke konsep infeksi primer dan sekunder. Jadi kalau pasien mendapatkan vaksinasi dengue yang pertama dan dia belum ada riwayat dengue sebelumnya, berarti paparan terhadap vaksinasi dianggap yang primer. Begitu nanti dia kena dengue betulan, itu justru malah onsetnya menjadi infeksi yang sekunder, yang dikhawatirkan justru malah leakage-nya akan keluar. Jadi khusus vaksinasi dengue memang syaratnya lebih ketat penggunaannya. Oke. Kemudian pada kasus misalnya pasien dengue sudah kita jumpai leakage,
Kemudian dari pemeriksaan klinisnya kita jumpai peningkatan heart rate, frekuensi kencingnya sudah mulai berkurang, akralnya mulai teraba lembab. Apa yang akan Anda lakukan? Resusitasi cairan, Dok. Pakai berapa? 10 sampai 20 ml per kilogram berat badan per jam. Cairan yang digunakan? Cairannya apa? Cairannya NaCl dokter 0,9. Apa? Cairannya pakai apa? NaCl dokter. Ya, berarti kita gunakan cairan apa itu? Kristaloid. Kristaloid. Jadi kristaloid apa aja contohnya? NaCl, RL dokter. Ringer laktat, ringer Oke, ada lagi? Asetat. Ringer asetat, normal salin. Kemudian setelah kita berikan kristaloid, apa yang kita evaluasi? Urine output dokter. Oke, apa lagi? Hematokritnya, Dok. Kalau nunggu hematokrit terlalu lama nanti. Dari pemeriksaan fisik, setelah kita memberikan cairan resusitasi awal, selesai nih kita kasih 20 cc per kilo kristaloid. Terus evaluasi apa yang dilihat? Akralnya dokter, apakah sudah hangat? Oke, CRP-nya, apalagi? CRP-nya. Sama Apalagi? urine output, sama Iya, dokter. Sama heart rate-nya, oke. Terus apa lagi yang kita amati? Kita tadi kasih cairan nih 20 cc per kilo. Berarti apa yang harus kita lihat? tanda kelebihan cairan dokter. Iya, tanda overload harus selalu dilihat. Semisal pasien heart rate-nya masih tinggi, akralnya masih lembab, apa yang diberikan selanjutnya? Kristaloid lagi, Dok. Dosisnya berapa? Cairan maintenance. Masih sama, Dok, 10 sampai 20 ml per 10 kilogram. sampai 20 cc, oke. Ada pendapat lain? Boleh nggak langsung kasih koloid? Diberikan kristaloid dulu dokter 10 sampai 20 ml dalam 10 sampai 20 menit dan jika belum teratasi baru diberikan koloid. Oke. Kristaloid dia bertahan di intravaskuler berapa lama? Jadi kalau pada DSS sudah ada leakage, kemudian kita berikan cairan kristaloid dengan jumlah 20 cc per kilo dalam 2 kali pemberian, kira-kira nanti leakage-nya akan banyak enggak? Iya, Dok. Banyak dokter. Oke.
Jadi khusus pada dengue dengan pertimbangan adanya leakage, resusitasi dengan kristaloid boleh dilakukan hanya 1 kali. Jadi 20 cc per kilo pertama. Apabila kita jumpai klinis shocknya menetap, kita boleh lanjutkan langsung dengan koloid. Jadi tidak perlu dengan kristaloid yang kedua. Boleh dengan kristaloid yang kedua boleh, tapi perlu harus diamati tadi tanda-tanda leakage-nya, dia tambah berat apa enggak, misalnya efusinya tambah banyak, asitesnya tambah banyak, lingkar perutnya tambah besar atau tidak. Kenapa pertimbangan boleh langsung diberikan dengan koloid? Karena dia berat molekulnya dia lebih besar. Jadi harapannya dia bisa bertahan di intravaskuler lebih lama dibanding menggunakan kristaloid. Nah, untuk koloid yang diberikan sama dosisnya maksimal sehari tergantung cairan yang kita berikan. Ada yang bisa sampai 20 cc per kilo, ada yang bisa sampai 30 cc per kilo. Nah, setiap tahap pemberian cairan harus evaluasi tanda shocknya perbaikan atau tidak. Kalau shocknya membaik, 1, heart rate-nya harusnya turun. Kemudian produksi kencingnya ada, kemudian perbaikan di perfusi di akral. Tapi kalau dengan pemberian cairan saja, tanda shocknya dia tetap menetap, berarti dengan cairan saja tidak cukup, dia harus diberikan inotropik. Oke, untuk dengue sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bertanya dong, Ya. kalau dari kurva yang dari WHO itu untuk pemberian koloid itu kan untuk shock yang dikompensasi gitu. Berarti kalau berdasarkan yang dijelaskan dokter tadi, baik kompensata maupun dekompensata boleh langsung yang pemberian keduanya koloid gitu. Boleh. Khusus dengue boleh yang kedua langsung koloid, tapi pada shock lain, misalnya shock hipovolemik atau shock septik, tetap 2 kali kristaloid dulu, baru dilanjutkan dengan pemberian koloid. Khusus dengue boleh langsung koloid. Nah, tolong diperhatikan pada shock pada anak, berlaku shock DSS maupun shock yang lain, yang dilihat bukan tensinya, bukan tekanan darah. Kalau kamu lihat tunggu tekanan darahnya turun, itu sudah shock yang dekompensata. Resikonya akan berat. Kamu ngejar untuk cairannya akan susah banget. Tapi yang kita lihat adalah heart rate dulu. Jadi ketika anak terjadi shock, kompensasi awal tubuh adalah takikardi. Jadi jangan nunggu tensinya turun. Yang kita evaluasi, kita nggak evaluasi tensi dulu. Yang kita lihat adalah heart rate-nya dulu. Kalau shock-nya teratasi, pasti heart rate-nya akan turun karena volume intravaskularnya sudah mulai cukup. Jadi tidak perlu dia takikardi lagi. Jadi setiap evaluasi adalah lihat heart rate-nya, lihat heart rate-nya, lihat heart rate-nya. Tekanan darah boleh dinilai, tetapi bukan penentu bahwa penentu bahwa shock atau tidaknya. Kalau pada anak, kalau pada dewasa berbeda. Kalau pada dewasa biasanya kan nunggu tekanan darahnya, tapi pada anak tidak. Kita lihat dari respon heart rate-nya. Ada lagi? Ada yang mau ditanyakan? Dokter izin bertanya,
Kalau untuk pemberian misal transfusi suspensi trombosit gitu, apa diperlukan, Dok? Apa-apa, tolong lebih keras. Oh, kalau untuk pemberian transfusi trombosit seperti itu, apakah diperlukan atau tidak, dokter? Oke. Pada dengue dengan kondisi perdarahan mayor, boleh diberikan transfusi trombosit karena untuk life saving. Tapi kalau dia trombositnya masih di atas 20.000, kemudian tidak dijumpai perdarahan mayor itu di mana aja? Perdarahan di mana? Kalau yang dimasuk kriteria perdarahan mayor. Kalau epistasis, itu masuk mayor nggak? Tidak, dokter. Berarti di mana perdarahan mayor itu perdarahan di organ mana? Kalau di intraabdominal, dokter? Oke, GIT bleeding, apalagi? GIT bleeding, kemudian dijumpai perdarahan di intrakranial, boleh kita berikan transfusi trombosit. Tapi kalau kita tidak jumpai perdarahan mayor, tidak perlu diberikan transfusi karena usia trombosit kan pendek sekali. Jadi ketika kamu berikan transfusi, nanti dia umurnya hanya berlaku mungkin 1 hari, besok sudah turun lagi. Selain itu kan resiko untuk reaksi antigen antibodinya. Baik, dokter. Terima kasih, dok. Oh iya, pada pasien dengue indikasi apa? Kapan pasien dengue boleh dipulangkan? Trombosit di atas 50, dokter. Trombosit di atas 50.000, apalagi? Tidak demam selama 24 jam tanpa antipiretik. Oke, apalagi? Terus secara klinis ada perbaikan, dokter? Terus apa? Mungkin itu. Oke, yang lain silakan menambahkan. Tidak ada tanda evolusi atau asites, dok? Leakage-nya berkurang, oke, apalagi? Kemudian urinnya sudah mencukupi baik frekuensi maupun volumenya, dok. Apanya? Urin outputnya. Oke. Apalagi? Tidak dijumpai tanda perdarahan, kemudian asupan nutrisinya juga baik ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Mohon izin bertanya, dokter. Ya. Apabila setelah dilakukan resusitasi cairan ditemukan adanya kelebihan cairan, dokter, apa yang harus dilakukan gitu, dok? Kalau kita resusitasi cairan, pas resusitasi ditemukan overload cairan. Iya, dokter. Oke, yang pertama kita pastikan dulu dia volume intravaskulernya cukup apa enggak. Jadi kalau kelebihan cairan, berarti kita pastikan cairan yang kita masukkan memang sesuai dengan dosis yang kita berikan. Kemudian kita lihat
tanda shocknya masih ada apa, belum, masih ada atau tidak. Kalau misalnya dia sudah tanda overload cairan, tapi pasiennya masih shock, berarti kita harus pikirkan bahwa shocknya ini bukan karena dia kekurangan cairan di intravaskuler, tapi karena sistem pumping di jantungnya. Jadi cairannya udah cukup, tidak perlu kita tambah, tapi kontraktilitas jantung yang harus kita perbaiki supaya darah bisa terpompa sampai ke perifer. Nah, untuk overloadnya bagaimana? Kalau kita pastikan bahwa shocknya sudah teratasi, sudah aman nih, sudah stabil, boleh kita berikan diuretik. Tapi kalau shocknya belum teratasi, jangan dikasih diuretik, perbaiki dulu shocknya. Stabilkan dulu sirkulasinya. Kemudian evaluasi, lihat dari produk urinnya, terproduksi atau tidaknya. Jadi begitu kamu ketemu misalnya baru kasih kristaloid pertama, tapi kamu ketemuin sudah ada tanda overload cairan, ya segera stop, jangan lanjut ke koloid. Pasiennya tambah sesak nanti. Berarti problemnya bukan di cairan, tapi problem di pumping jantungnya, harus langsung kamu kasih inotropi. Kemudian stabilkan dulu, baru nanti kalau sudah mulai stabil, lihat tanda overload-nya dia mulai recovery apa enggak. Kalau mulai masih berat, baru kasih diuretik. Baik dokter, terima kasih dokter. Oke, ada lagi? Sampun dokter. Oke, kalau sudah silakan saya kembalikan ke moderator. Silakan ditutup. Baik, terima kasih kepada Dr. Vina yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada kami dan juga mendengarkan presentasi dari Sally dan juga Syifa. Apabila ada salah selama pelaksanaan ini mohon dimaafkan. Terima kasih dokter. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dr. Vina. Oke, mau di-capture dulu apa enggak? Gitu. Dokter. Silahkan. Yang capture siapa ya, teman-teman? Fari kah? Aku pakai HP nih, nggak bisa. Aku juga pakai HP, ada yang lain? Salah bisa, benar. Ya. 1, 2, 3. Bentar, coba dikirim. Lagi 1, 2, 3. Udah. Oke. Yang mau maju sama saya siapa lagi ya? Saya sama Galuh, Dok. Apa itu? Long case? Ini dok, long case. Mau maju kapan? Minggu depan? Ini dok, minggu depan boleh ya dok? Boleh ya, 2 langsung ya. Siap dokter. Oke, selamat malam, selamat istirahat. Ya, makasih Terima kasih Dokter, matur nuwun sangat dokter. Terima kasih dokter. Sami-sami. Guys, aku mau nanya, buat Bikonya jadinya gimana ya? Oh iya, kok kita nggak tanya toh? Tadi kok nggak tanya?
Dengerin aku dulu, bukan dokter Vina, tapi kita tuh mau biko apa aja materinya. Gitu. Oh, bukannya kita udah ngelis kemarin ya? Lupa ya? Iya, tapi kan dokter Laras kemarin kayak udah waktu Galuh Maju udah ngomongin kejang. Terus DB juga udah sering ngomongin di apa tuh namanya anggrek. Kalau kita minta dokter Laras minta itu lagi, mesti bakalan beliaunya nggak mau karena udah pernah nyampein kan. Nah, terus tuh yang perlu kita ketahui itu kompetensi kita tuh harus tahu tentang